Hari ini kita akan mempelajari mengenai luas segitiga. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah belajar mengenai mencari atau menentukan suatu luas segitiga. Nah, adapun rumus yang sudah kalian tahu yaitu luas segitiga sama dengan alas segitiga dikalikan dengan tinggi segitiga dibagi 2. Rumus ini digunakan jika pada segitiga yang diketahui itu adalah panjang alas dan tingginya. Nah, sekarang bagaimana jika segitiga yang diketahui itu adalah 2 sisi dan 1 sudutnya, atau 2 sudut dan 1 sisinya, atau panjang ketiga sisinya. Jadi bukan alas ataupun tinggi. Nah, bagaimana cara menentukan luas segitiganya? Oke, Ibu akan bahas untuk yang pertama, menentukan luas segitiga yang diketahui 2 sisinya dan 1 sudutnya. Jadi sisi yang diketahui itu mengapit sudut yang diketahui juga ya. Oke, misalkan segitiga yang diketahui itu adalah segitiga ABC, segitiga sebarang ABC, di mana di depan sudut A adalah sisi A kecil, di depan sudut B adalah sisi B kecil, dan di depan sudut C adalah sisi C kecil. Kemudian adapun cara mencari luas segitiganya jika yang diketahui 2 buah sisi dan 1 sudut yang diapit oleh 2 sisi tersebut. Yang pertama, luas segitiga sama dengan 1/2 dikalikan dengan panjang sisi B dikalikan dengan panjang sisi C dan dikalikan dengan sin sudut A. Jadi di sini sudut A-nya itu sudah diketahui dan sisi B, sisi C yang mengapit sudut A juga diketahui. Maka rumus itulah yang kalian gunakan. Nah, rumus yang kedua, jika sisi lainnya yang diketahui yaitu sisi A dan C yang diketahui serta sudut B yang diapit oleh sisi itu yang diketahui, maka rumusnya akan menjadi luas segitiga sama dengan 1/2 dikalikan dengan panjang sisi A dikalikan panjang sisi C dikalikan dengan sin B. Selanjutnya rumus yang ketiga, yaitu luas segitiga sama dengan 1/2 dikalikan dengan panjang sisi A dikalikan dengan panjang sisi B dikalikan dengan sin sudut C. Jadi di sini sudut C-nya diketahui nilainya berapa, kemudian panjang sisi A dan B juga diketahui, di mana sisi A dan B itu mengapit sudut C ya. Jadi ketiga rumus inilah yang akan kalian gunakan untuk mencari luas segitiga jika yang diketahui adalah 2 buah sisi yang mengapit 1 buah sudut. Oke, untuk lebih jelasnya, Gue akan menjelaskan dengan contoh soal. Untuk contoh soal, misalkan diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi PQ 6 cm, PR 4 cm, dan besar sudut QPR adalah 120 derajat. Tentukan luas dari segitiga PQR tersebut. Nah, untuk segitiga yang diketahui pada soal itu tidak selalu segitiga ABC. Contohnya seperti soal ini, yang diketahui adalah segitiga PQR. Artinya untuk rumus yang kalian gunakan nanti silakan disesuaikan dengan segitiga yang diketahui. Jadi kalian tidak menggunakan ABC lagi, tapi menggunakan PQ ataupun R. Oke,
kita buat dulu gambarnya segitiga PQR. Kemudian di depan sudut P itu adalah sisi P kecil, di depan sudut Q itu adalah sisi Q kecil, dan di depan sudut R adalah sisi R kecil. Kemudian diketahui bahwa PQ-nya 6 cm, jadi kita tulis 6 cm. Kemudian PR-nya adalah 4 cm, berarti maksudnya Q-nya yang 4 cm. Kemudian sudut QPR atau sudut P itu adalah 120 derajat. Nah, perhatikan yang ditanyakan adalah luas segitiga PQR. Sehingga luas segitiga sama dengan setengah kali sisi yang diketahui, itu adalah sisi Q dan sisi R, dikalikan dengan sin sudut yang diketahui adalah sudut P, di mana sudut P ini diapit oleh dua buah sisi yang juga diketahui nilainya. Oke, selanjutnya tinggal kalian substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui pada soal. Oke, luas segitiga sama dengan 1/2-nya tetap 1/2, dikalikan dengan Q-nya adalah 4, dikalikan dengan R-nya adalah 6, dikalikan dengan sin sudut P. Sudut P adalah 120 derajat. Luas segitiga sama dengan, silakan kalian sederhanakan, 4/2 adalah 2, 2 kali 6 adalah 12, dikalikan dengan sin 120 derajat. Silakan diingat kembali untuk mencari sin 120 derajatnya digunakan perbandingan trigonometri pada sudut berelasi, di mana ketemu hasil 1/2 akar 3 karena nilai sin pada kuadran kedua itu adalah positif ya. Sehingga kita sederhanakan, hasil akhirnya adalah 6 akar 3 cm kuadrat. Karena yang ditanyakan luas, satuannya ingat isi kuadratnya ya. Oke, Ibu lanjutkan pada materi selanjutnya. Masih menentukan luas segitiga, tapi yang diketahui berbeda. Di sini yang diketahui adalah 2 buah sudutnya dan 1 buah sisi. Jadi sudut yang diketahui itu mengapit 1 sisi yang diketahui nilainya ya. Oke, misalkan segitiganya adalah segitiga ABC, mana sisi di depan sudut A adalah A kecil, sisi di depan sudut B adalah B kecil, dan sisi di depan sudut C adalah C kecil. Sehingga untuk menentukan luas segitiganya, luas segitiga sama dengan, jika yang diketahui adalah sisi A misalnya, berarti rumusnya menjadi A kuadrat dikalikan dengan, nah di sini sudut yang diketahui adalah sudut C dan B, artinya sudut A-nya bisa kalian cari karena jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat. Bisa dicari sudut yang ketiga ya. Jadi luas segitiga sama dengan A kuadrat dikalikan dengan sin B dikalikan dengan sin C per 2 kali sin A. Kemudian rumus yang kedua, jika sisi B yang diketahui, berarti sisi sudutnya yang diketahui adalah sudut A dan C. Kemudian sudut B-nya silakan dicari. Sehingga rumusnya menjadi B kuadrat dikalikan dengan sin sudut A dikalikan dengan sin sudut C dibagi dengan 2 kali, karena di situ sisi B berarti di sini dikalikan dengan sin B. Kemudian luas segitiga sama dengan, untuk rumus yang ketiga, misalkan yang diketahui adalah sisi C-nya. Jadi C kuadrat dikalikan sin A dikalikan dengan sin B dibagi dengan 2 kali. Karena sisinya sisi C, berarti di sini pengalinya sin C pada penyebut ya.
Nah, ketiga rumus inilah yang digunakan jika pada soal diketahui dua sudut dan salah satu sisinya, di mana sisi yang diketahui itu harus diapit oleh dua sudut itu ya. Oke, agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Segitiga DEF mempunyai panjang sisi EF adalah 10, besar sudut E-nya 30 derajat dan sudut F 30 derajat. Tentukan luas segitiga tersebut. Nah, Ibu tekankan lagi, pada soal itu tidak selalu segitiga ABC yang diketahui. Kadangkala DEF atau PQR, jadi untuk rumusnya silahkan kalian sesuaikan dengan soal ya. Pertama, silahkan kalian buat dulu segitiganya DEF. Kemudian sisi yang berada di depan sudut D adalah D kecil, yaitu diketahui 10 cm. Kemudian sisi yang ada di depan sudut E adalah E kecil dan di depan sudut F adalah F kecil. Kemudian sudut E-nya 30 derajat, sudut F-nya juga 30 derajat. Nah, kemudian sudut D-nya berapa? Karena dua sudut sudah diketahui, otomatis kalian bisa mencari sudut yang ketiga. Karena jumlah ketiga sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Sehingga caranya mencari 180 derajat kalian kurangi dengan 30 derajat ditambah 30 derajat. Sehingga menjadi 180 derajat dikurang 60 derajat dan hasilnya adalah 120 derajat. Jika sudah ketemu ketiga sudutnya, barulah kalian mencari luas segitiga. Oke, luas segitiga sama dengan, perhatikan sisi yang diketahui adalah sisi D atau sisi EF ya. Berarti di situ rumusnya jadinya D kuadrat dikalikan dengan sin E dikalikan dengan sin F, kemudian dibagi dengan 2 kali sin, karena situ sisinya D berarti di sini sinnya sin D, sin sudut D ya. Luas segitiga sama dengan, sekarang tinggal kalian substitusi, D-nya sudah diketahui 10, maka disitu jadinya 10 kuadrat dikalikan dengan sin 30 derajat dikalikan dengan sin 30 derajat, kemudian dibagi dengan 2 kali sin D-nya adalah sin 120 derajat. Jadi sudut D-nya 120 derajat. Tinggal kalian operasikan saja. 10 kuadrat adalah 100, kemudian dikalikan dengan sin 30 derajat adalah 1/2, dikalikan dengan 1/2. Kemudian dibagi dengan 2 kali sin 120 derajat pada kuadran kedua ya, yaitu hasilnya 1/2 akar 3. Tinggal kalian sederhanakan, 100 dibagi 4 ya, hasilnya adalah 25. Kemudian 2 dibagi 2 itu adalah 1, sehingga hasilnya atau sisanya adalah 25 per akar 3. Nah, perhatikan, karena pada penyebut itu masih ada akar atau mengandung akar, silahkan kalian rasionalkan dengan mengalihkan dengan sekawannya, yaitu akar 3 per akar 3, sehingga ketemu luas segitiga sama dengan 25/3 akar 3 cm kuadrat atau persegi. Itu adalah hasilnya. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga, yaitu menentukan luas segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya. Jadi ketiga sisinya itu semuanya diketahui panjangnya.
Misalkan yang diketahui di sini adalah segitiganya segitiga sebarang ABC, di mana sisi di depan sudut A adalah A kecil, di depan sudut B adalah B kecil, dan di depan sudut C adalah C kecil. Nah, maksudnya di sini sisi A kecil, B kecil, dan C kecilnya sudah diketahui pada soal panjangnya. Berarti bagaimana cara mencarinya, mencari luas segitiganya? Bisa menggunakan rumus luas segitiga sama dengan akar dari S dikalikan dengan S dikurangi A dikalikan dengan S dikurangi B dikalikan dengan S dikurangi C. Nah, rumus inilah yang bisa kalian gunakan untuk menentukan luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Nah, sekarang S ini apa? Bagaimana caranya mencari S? Jadi S ini sama dengan 1/2 dikalikan dengan keliling segitiga. Keliling segitiga itu adalah sisinya ditambahkan ya. Jadi di sini A ditambah B ditambah dengan C. Jadi S silakan dicari terlebih dahulu nanti pada soal dengan rumus 1/2 kali A tambah B tambah C. Kemudian barulah kalian cari luas segitiganya. Oke, agar lebih paham kita langsung ke contoh soalnya. Misalkan diketahui segitiga ABC mempunyai panjang AB 10 dan BC 4, kemudian AC-nya 12. Berapakah luas segitiga tersebut? Nah, pertama silakan kalian gambar dulu segitiganya. Segitiga ABC. Sisi yang ada di depan sudut A adalah A kecil, sisi di depan sudut B adalah B kecil, dan sisi di depan sudut C adalah C kecil. Kemudian AB adalah 10, berarti sini maksudnya C kecilnya sama dengan 10 cm ya. Kemudian BC-nya 4 dan AC-nya adalah 12. Selanjutnya, karena ini ketiga sisinya sudah diketahui, maka kalian cari dulu S-nya dengan cara 1/2 dikalikan dengan keliling segitiganya. Keliling segitiganya tinggal kalian tambahkan sisi-sisinya ya. Sehingga ketemu hasil 1/2 kali keliling segitiganya itu adalah 26. Tinggal kalian sederhanakan sehingga diperoleh S-nya adalah 13 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah luas segitiga. Maka, luas segitiga sama dengan akar dari S dikalikan dengan S min A dikalikan dengan S min B dikalikan dengan S min C. Akan sama dengan akar S-nya sudah ketemu yaitu 13, berarti tinggal disubstitusi 13 dikalikan dengan 13 dikurangi A-nya adalah 4 dikalikan dengan 13 dikurangi B-nya adalah 12 dikalikan dengan 13 dikurangi C-nya adalah 10. Nanti hasilnya baru kalian akari terakhir ya. 13-nya tetap dikalikan dengan 13 kurang 4 adalah 9 dikalikan dengan 13 kurang 12 adalah 1 dikalikan dengan 13 dikurangi 10 adalah 3. Maka sama dengan akar dari 9 adalah 3, akar dari 1 adalah 1, berarti sisa 13 kali 3 yang tidak bisa diakarin. Jadi tetap akar 39 jadinya. Sehingga hasilnya adalah 3 akar 39 cm persegi.